Nah ini kalau kita lihat kandungan apa yang di dalam noni yang bisa dan sangat baik untuk saraf. Serolin kita udah jelaskan. Eugenol. Eugenol adalah merupakan suatu zat antiprostaglandin yang paling kuat, di mana dia mempunyai aktivitas untuk meningkatkan anti nyeri. Dr. Admira tadi mengatakan bahwa ada pasiennya tidak mampu, umur 80 sekian tahun, tidak mampu untuk buang air besar sehingga ujung-ujungnya harus dioperasi. Karena kemampuan itu beliau kasih noni. Dalam tenggang waktu singkat bisa beol kembali. Tidak heran karena kemampuan eugenol di dalam noni mampu merelaksasi daripada otot-otot polos. Apa yang penting bagi otak itu, dengan otot-otot polosnya bagus, otomatis kita tahu sebagian besar organ-organ kita dibangun oleh otot-otot polos. Ya, jadi kalau itunya bagus, jadi fungsi organ jadi lebih optimal. Lanjut. Asam amino, kita nggak usah ceritakan satu-satu. Beginilah asam amino yang paling banyak dan bisa untuk otak. Salah satunya arginin, merupakan sumber energi untuk otak. Aspartat merupakan suatu zat yang mampu untuk mensintesa glukosa, membentuk glukosa di dalam otak. Glukosa penting untuk neurotransmitter pada metabolisme otak. Kemudian histidin itu mampu meningkatkan gelombang alfa di otak. Dengan gelombang alfanya itu bagus, otomatis tingkat stres tidak tinggi, lebih rileks, lebih tenang, lebih sabar. Kemudian mampu meningkatkan sintesa kolagen. Dengan kolagennya bagus, mielin atau selubung-selubung saraf jadi diperbaiki. Jadi kalau tadi ada yang konslet-konslet sedikit, coel-coel dikit, dengan kolagennya baik akan jadi lebih utuh selubung sarafnya tadi. Kemudian kolagen juga sangat bagus untuk meningkatkan impuls pancaran listrik di saraf sehingga voltasenya nggak turun. Voltase 220 sampai sana cuma 200. Lampu di sini terang, lampu di sana gelap. Itu yang selalu terjadi sama kita. Bangun pagi-pagi kakinya linu-linu, kakinya semuten, kakinya kebas, kakinya tindihan. Karena transmisi sistem saraf walaupun kita istirahat nggak nyampe ke ujung sana. Ya, lanjut. Leucin merupakan satu zat yang mampu, yang kita bilang tadi, adaptogenik, mampu mengisi kekurangan yang terjadi. Methionin merupakan satu zat yang mampu mensintesa asetilkolin sehingga meningkatkan aktivitas neurotransmitter. Serin meningkatkan itu juga sehingga menurunkan ketegangan pada saraf. Ini merupakan bahan baku untuk kerja otak. Untuk supaya otak bisa bekerja dengan baik, bahan yang paling banyak dipakai adalah asam amino, yaitu serin. Kemudian valin merupakan suatu zat yang mampu meningkatkan asupan daripada asam amino yang berantai. Ini paling penting bagi kita sehingga selubung-selubung saraf tidak mudah rusak, cedera ataupun pecah. Ya, itu valin. Lanjut. Kemudian penemuan terbaru yang kita lihat dari noni. Pada tahun ini, Agustus yang lalu, dikatakan bahwa ada suatu zat lain rupanya di dalam noni. Penemuan terbaru dikatakan bahwa di dalam noni ada suatu zat yang namanya flavonol glycoside. Zat ini merupakan suatu bentuk glikosida. Glikosida ini merupakan suatu zat yang paling penting untuk mengatur kerja daripada sel. Yang isinya adalah ini, di mana dia merupakan suatu zat yang mampu menghambat AP1 transaktivasi, menghambat kerja daripada apa ini AP1 transaktivasi. Adalah suatu zat yang sangat-sangat baik untuk mencegah terjadinya penurunan atau kematian sel otak lebih cepat. Inilah dasar teori kenapa noni banyak dipakai pada kasus-kasus multiple sclerosis, Alzheimer, demensia, Parkinson, dan segala macam.
karena dia mampu bekerja untuk menghambat kerja daripada AP1 transaktivasi, sehingga tidak terjadi proses kematian sel otak di luar waktunya. Ya, lanjut. Jadi kalau kita lihat ada ini mekanisme penelitian dari Mount Sinai Medical School di New York. Aktivitas daripada noni untuk ngobatin Parkinson, di mana di dalam noni ada suatu, jadi kalau kita lihat daripada si orang Parkinson tersebut, di mana produksi kelenjar pineal yang ada di dalam otaknya tidak bekerja dengan baik, sehingga terjadi gangguan daripada energi akibat daripada keseimbangan melatonin dan serotonin tidak bekerja dengan baik. Pada saat ini terjadi, maka fungsi aktivitas otak menurun, sehingga kontrol saraf tidak jalan dengan baik. Itulah yang kita lihat terjadi pada orang yang Parkinson. Begini-begini terus ya, kayak Muhammad Ali. Dengan noni itu dilakukan stimulasi melatonin dan serotonin tadi, sehingga aktivitas otak bekerja dengan baik. Itu penelitian dari Scott Gerson dari Mount Sinai Medical School di Fakultas Kedokteran yang ada di New York. Lanjut mas. Nah ini untuk multiple sclerosis. Jadi penelitian daripada Boston University. Jadi kalau kita lihat yang normal itu, ya, yang kita lihat yang normal itu, sel saraf ini begini alurnya. Seiring dengan pertambahan usia, mulai terjadi gangguan hantaran daripada ujung-ujung saraf. Daripada orang yang C, multiple sclerosis, ini putus. Sel sarafnya sudah tidak ada. Jadi tidak ada transmisinya, jadi terputus. Itulah yang kita bilang istilahnya sklerosis mati. Jadi terjadi kematian yang multiple, berantai dan berlebih-lebihan. Pada saat multiple sclerosis terjadi selubung-selubung saraf tidak ada lagi. Yang kita sebut istilahnya namanya demyelinasi. Dengan diberikan seronin, akibat demyelinasi tadi serotonin jadi tidak berfungsi, neurotransmitter terganggu, terjadilah gangguan fungsi saraf. Dengan seronin itu selubung-selubung saraf tadi yang katakanlah hilang atau habis atau nggak ada lagi bisa dibentuk kembali, ya, dengan seronin. Ini juga bukan kata saya, tapi kata penelitian dari Boston University, Mona Harrison, Dr. Mona Harrison. Lanjut mas.